1095 hari. Tepatnya udah 3 tahun lo pergi. Maafin gue, Bel. Harusnya gue jangan sampai lengah buat jagain lo dari apapun. Gue akui gue emang pecundang. Karena gue gak berani bilang kalau gue emang suka sama lo. Tapi apa daya, semuanya udah terlambat. Kalau aja waktu itu gue lebih protektif ke lo, mungkin aja sekarang gue masih bisa lihat lo senyum. Tapi lo tenang aja, sampai kapanpun gak akan ada wanita lain yang bisa gantiin posisi lo di hati gue. Gue sayang sama lo, tungguin gue di atas sana ya. Tapi entah kenapa dari dulu, gue ngerasa kalau kematian Abela ini janggal, gak logis. Eh, eh, Akhirnya selesai juga. Capek juga. Tapi gak apa-apa deh capek. Yang penting semua masakan ini murni dari tangan aku. Nah sekarang aku tinggal panggil Arvin aja buat ke bawah. Dia kayaknya baru pulang. Pasti belum makan. Perasaan gue tinggal sendirian dah. Terus siapa itu? Oh, palingan si Alfa. Iya, masuk aja, Fa. Kagak dikunci. Loh, Mami? Hai sayang. Mami jadi pulang hari ini? Come on. Astaga, Mi. Kenapa gak bilang Arvin dulu coba? Tapi sejak kapan? Kok Arvin gak lihat Mami sih? Ya kan biar surprise sayang. Kalau bilang ke kamu dulu, nanti namanya bukan surprise lagi dong. Mami nyampe sini belum lama juga sih. Kira-kira 5 menit setelah kamu pulang dari kantor. Ya makanya kamu gak lihat. Maaf ya sayang. Dedi gak bisa ikut pulang bareng Mami. Pengennya sih kami bisa pulang bareng ke Indo. Tapi di Swiss sana, proyek kantornya Papi lagi padat-padatnya banget. Jadi gak bisa ikut deh. Gak apa-apa kan sayang? Oh gitu. Gak apa-apa, Mi. Mami gak perlu sedih kayak gitu. Arvin udah dewasa. Arvin paham kok. Ya udah kalau gitu, kita makan dulu yuk. Tahu nggak? Mami udah masak semua makanan kesukaan kamu loh. Emang iya, Mi? Cah, pantes saja. Dari tadi aromanya bikin lapar. Emang sih, kalau udah Mami yang masak, beh, udah gak ada tandingannya lagi tuh. Bisa aja kamu ah. Harvin, tadi Mami bawa oleh-oleh kayak perkue-kuean gitu. Tapi kayaknya kebanyakan deh. Nanti tolong ya, kamu anterin sebagiannya ke rumahnya Bude Sari. Biar gak mubazir. Bude Sari yang rumahnya di pedesaan itu, Mi. Yang itu. Tahu nggak? Waktu kamu masih umur 3 tahun, setiap Mami sama dia ada kerjaan di luar negeri atau di luar kota, kamu sering banget dititipin di situ. Mami masih inget loh, kalau Bude Sari pernah bilang, kalau dia udah nganggep kamu sama kayak anaknya sendiri. Kamu masih inget kan sayang? Pas waktu-waktu kamu tinggal di sana sementara hari. Pasti dong, Mi. Arvin masih inget banget. Oke, habis makan nanti, biar Arvin aja yang nganterin ke sana. Assalamualaikum. Bude, Ade. Assalamualaikum. Ini Arvin. Arvin ganteng. Heran, ini di dalam ada orangnya apa enggak sih? Sepi banget kayaknya. Bu, kuy loh. Di depan kayaknya ada tamu. Bayu dibukain pintu. Masuk tamu nih. Bu, Tidak akan Ibu. kuserahkan pada kampret Bu. yang... Ya apa sih pak? Ganggu lagi nyanyi aja loh. Lagi enak-enaknya juga. Yo nanti dulu nyanyinya. Kuy loh di depan ada tamu.
dibuka no pintu. Ben masuk. Kasihan lo udah nungguin dari tadi. Bapak kan lagi makan ini. Assalamualaikum. Iya lah, ada tamu. Kok gak denger aku dari tadi? Malum lah, udah tua. Pendengarannya udah kacau. Aduh. Mules sekali perut mungilku ini. Yang ini iki. Nek pagi-pagi wes sarapan ikan teri sama sambal terasi. Walah. Meledak bosku. WC mana WC? Iya, sebentar. Arvin? Wah, udah lama ya Bunda gak ketemu sama kamu. Udah gede ya kau nak, makin ganteng. Oh iya, kemari ada apa? Tumben sayang. Hah, Bude bisa aja. Jadi tadi Mommy habis pulang dari Swiss. Terus bawa oleh-oleh semacam kue-kuean gitu. Tapi kebanyakan di rumah. Jadi Mommy suruh Arvin buat anterin ke sini biar gak mubazir. Ini Bude. Gitu. Ya ampun Arvin, makasih banyak loh ya. Tapi Bunda jadi gak enak loh. Kue-kuenya sebanyak ini. Ditambah lagi kan, jarak rumah kamu ke sini kan jauh banget. Oh iya, ini mami kamu gak ikut sekalian kah? Kalau Mommy gak ikut sih Bude. Tadi sih Mommy cuma nyuruh Arvin buat nganterin kue-kue itu kemari aja. Habis itu udah. Anak itu benar-benar ya. Padahal kalau kesini pengen kali ku getok palanya. Punya adik satu dari dulu sibuk terus. Ini ya, kalau Bude hitung-hitung, mamimu itu pulang ke Indo cuma 3 kali setahun. Aduh, maaf ya sayang, kita jadi ngegibah ini. Ya udah yuk masuk dulu yuk, ngadem dulu lah. Kamu pasti capek kan nyetir mobil ke sini. El, itu ada tamu. Nanti tolong kamu bikin minum dulu ya. Nanti kalau udah selesai, taruh aja di meja sana. Bude ada urusan, Bude mau ke atas dulu sebentar. Bisa kan kamu handle dulu? Siap, Bude. Cuman bikin minum doang kan? Gampang itu mah. Iya Bel, gue sekarang udah berani gendong kucing. Ternyata kucing gak semenakutkan dengan apa yang gue kira ya. Loh, itu siapa? Perasaan Budi Sari gak ada anak perempuan deh. Terus itu, udah amat lah. Excuse me. Ini Kak minumnya. Bisa diminum dulu mungkin? Oh, hah? Ini, 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 bilang sama gue, kalau yang gue benar, adalah Vanya Medicine. Bilang sama gue, kalau ini bukan cuma halusinasi gue aja kan. Iya, ini gue, Bang Arvin. Ini beneran gue. Ini bukan ilusi loh. Tapi gue masih ada di sini. Semuanya iblis. Gue harus segera pergi. Aduh dong, susah banget sih pecahnya.
sebenarnya gue di mana sih? Jauh banget. Bahkan nih, gue sama sekali gak kenal sama tempat ini. Aduh, mau jalan kemana lagi coba? Orang gue aja gak tahu arahnya kemana. Asal jalan aja dah. Yang penting nemu pemukiman. Udah gak kuat lagi. Tapi gue Walah, kenapa kui? Itu manusia tah? Kenapa lagi toh pak? Malah berhenti di tengah jalan gini. Ini udah maghrib loh. Ayo cepetan nyetirnya. Nanti kita makin lama nyampe rumahnya pak. Ish. Iya bu, bapak pun tahu. Bentar deh, coba ibu lihat di depan itu. Kayak ada orang yang tiduran di tengah jalan loh. Ngapain dia? Coba ibu lihat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pak, kalau itu sih namanya bukan tiduran lagi. Tapi rebahan. Hah? Maksudnya pingsan. Udah pak, ayo kita tolongin. singkat jelasnya ceritanya kayak gitu. Bude Sari sama Pak Devano yang nolongin gue. Mulai dari biaya rumah sakit, pengobatan gue, dan masih banyak lagi. Makanya sampai sekarang ini, gue masih bisa duduk tegap di samping lo. Gue bener-bener berhutang budi besar sama mereka. Sampai-sampai gue gak tahu harus bayar semua ini pakai cara apa. Padahal secara jelas, gue gak ada sama sekali ikatan darah sama mereka. Tapi mereka bener-bener seikhlas itu bantuin gue, Bang. Ya gitulah. Tapi kalau dipikir-pikir, dunia sempit ya. Ternyata Bude Sari itu Bude lo juga. Terus Pak Devano, Pak Delo juga. Iya lagi. Tapi gue salut sama lo, Bel. Karena lo masih bisa berdiri di kaki lo sendiri. Walaupun udah diterpa badai yang begitu besar. Makasih udah bertahan. Gue bangga sama lo. Tapi selama 3 tahun ini, kenapa lo gak ada kirim surat ke orang tua lo atau gue gitu? Kalau emang lo masih ada. Ya, at least kita gak terus-terusan larut dalam kondisi duka. Why, sweet girl? Kita pasti paham kok. Kalau soal itu, karena gue masih belum siap. Dan gue masih gak mau dulu berhubungan sama semua yang ada di masa lalu. Gue butuh tempat ketenangan. Dan di sini, gue dapat semua itu. That's why gue lebih milih mendem semua ini dulu. Ya, tujuan gue cuma satu. Supaya rasa kekacauan yang gue alami ini gak berkembang jadi rasa trauma. Tapi gue janji, gue bakalan pulang kalau emang gue bener-bener udah pulih. Oke, gue paham. Tapi gue boleh nanya satu lagi gak? Iya, tanya aja. Gue tahu kok, lo itu pasti punya 1000 pertanyaan buat gue. Iya kan? Terus ini rambut lo, kenapa jadi dipendekin kayak gini? Ya, karena gue pengen ngelupain semua yang ada di masa lalu gue. Bener-bener tanpa terkecuali. Ya, termasuk penampilan gue juga. Udah sih, gak ada maksud apa-apa lagi. Biru, ngapain lo ngeliatin gue sampai kayak gitu? Kayak gak pernah lihat orang cantik aja. Naksir lo sama gue. Bang, by the way, emangnya gue jelek ya kalau rambutnya jadi pendek kayak gini? Hah? Jelek? Mana ada jelek? Orang lucu kayak gini kok, kayak Dora. Tapi ini versi gue dloggingnya sih. Dengerin gue, apapun style lo, gimana pun style lo, tetap cantik. Bagi gue, Abela itu indah. Indah itu Abela. Apaan dah? Gombal banget lo buaya, gak mempan di gue. Nah Jaya, sekarang papa yang tanya. Kalau yang warna merah yang mana, ayo?
bener. Udah pinter ya anak papa. Ini peluk. Nanti habis ini, papa beliin susu deh buat Jaya. Polisi, ngapain mereka ngumpul di depan rumah gue? Kayak gak ada tempat lain aja. Ganggu pemandangan gue aja di sini. Enggak mungkin. Hai, sayang-sayangnya mama. Siapa nih yang pulang? Bim, kamu tahu gak? Di luar sana, di depan rumah kita, ada banyak polisi yang lagi ngumpul kayaknya. Kenapa ya? Apa ada yang kena kasus? Siapa? Tetangga kita? Kok aku nggak tahu sih? Jaya, sayang, ikut papa yuk nak. Papa mau beli es krim. Jaya mau ikut gak? Kalau kamu mau tahu, yang kena kasus itu bukan tetangga kita, tapi kamu. Iya, kamu. Hah? Maksud kamu apa, Bim? Aku jadi gak ngerti. Dan ini surat dari pengadilan, surat perceraian pernikahan kita. Semuanya udah aku atur. Tugas kamu cuma tinggal tanda tangan aja, dan selesai. Tunggu. Apa-apaan ini? Tiba-tiba banget. Maksud kamu apa sih, Bim? Surat pengadilan, penangkapan polisi. Semua ini apa sih? Apa? Jelasin ke aku. Semuanya udah kebongkar, Jen. Aku udah tahu. Yang pertama, kematian Abela. Itu bukan karena ketidaksengajaan. Tapi itu emang rencana kamu kan? Kamu kurung dia, kamu ikat dia di dalam, terus kamu bom tempat itu. Bener kan? Yang kedua, insiden yang terjadi di pinggir kolam renang. Itu juga bukan pure kesalahan Abela. Tapi itu juga masuk dalam strategi rencana kamu buat ngefitnah dia. Mungkin bukan ini aja ya. Aku yakin, pasti masih ada tindak kriminal kamu ke Abela yang belum aku ketahui. Aku bener-bener gak nyangka sama kamu. Kalau kamu bisa jadi manusia yang setega ini sama manusia. Enggak, kamu yang fitnah. Kata siapa? Kalau dibalik semua ini dalangnya itu aku, Kamu jangan asal ngomong deh. Aku juga bisa nuntut kamu atas dasar pencemaran nama baik. Dara Jirisiali, dia adalah partner yang selalu ikut andil dalam setiap rencana kamu kan. Dia udah cerita semuanya ke aku. Dan dia juga udah nyerahin diri ke pihak berwajib. Dan setelah ini, secepatnya, kamu yang akan nyusul. Darah sialan. Lihat aja. Kamu pikir aku bakal gitu aja nyerahin diri? Bodoh. Aku nggak bakal mau membusuk di tempat kayak gitu. Diam di tempat. Anda sudah dikepung. Dan jangan coba-coba berani buat melangkah satu langkah pun. Catherine, siapkan borgol buat dia sekarang. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap dia. Biar saya yang siapkan mobil. Enggak, lepas. Bukan saya. Lepasin. Saya tuh gak bersalah. Kalian kesini tuh salah orang asal kalian tahu ya. Bima, sayang, aku mohon jangan kayak gini. Kalau aku ditangkap, nanti Jaya gimana sayang? Anak kita. Tolong halangi mereka. Soal Jaya, kamu jangan pernah khawatirin soal ini. Karena aku bakal pastiin kalau dia bakal tumbuh lebih baik lagi. Walaupun tanpa peran kamu sekalipun. Tolong lepasin saya. Saya bisa jelasin kok. Kalau semua ini tuh cuma salah paham. Sudahlah, simpan saja semua alasanmu itu. Gak guna. Yes, kocak. Gebok juga lo ya.